Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 27 Mei 2022 dalam pekan ke-6 Paskah. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 18, ayat 9 sampai dengan 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Seluruh bumi, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah
angkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 20 sampai dengan 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Sukacita ganti duka cita. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Shalom, saudara dan saudari terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini masih dalam percakapan Tuhan Yesus dengan para murid mengenai persiapan kepergiannya. Ia berkata dalam Yohanes 16 ayat 16, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Para murid saling bertanya karena mereka belum mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tersebut. Saat Tuhan Yesus pergi kepada Bapanya dengan cara wafat di salib, para murid akan berduka cita. Tetapi dunia atau orang-orang yang membenci dan tidak percaya kepadanya akan bergembira. Namun duka cita para murid akan berganti dengan sukacita yang tidak akan dapat dirampas oleh siapapun, karena Kristus akan bangkit dan bertemu kembali dengan mereka. Hal tersebut bukan berarti bahwa mereka tidak akan berduka dan menderita sengsara di kemudian hari. Banyak dari para murid Kristus yang akhirnya disiksa dan mati karena membela iman dan mewartakan Injil
agar semua orang dapat menerima keselamatan dari Allah. Namun mereka dapat menanggungnya dalam kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang ibu, saya sungguh merasakan apa yang disampaikan dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 21. Bunyinya, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Rasa pegal selama mengandung dan sakit selama proses persalinan langsung berubah menjadi sukacita saat bertemu dengan sang buah hati dan mendengar tangisan serta bisa menimangnya dalam pelukan. Kita menemukan Allah dalam segala penderitaan yang kita alami, baik dalam penyakit, masalah keuangan, juga perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita di dunia. Tuhan Yesus pun ketika hidup di dunia menanggung penderitaan hingga wafat di salib. Namun semua itu ia jalani agar kita dapat tinggal di dalam Dia dan supaya sukacitanya ada di dalam kita dan sukacita kita pun menjadi penuh. Sukacita dan damai sejahtera adalah tanda bahwa Allah selalu bersama dengan kita yang membuat kita dapat menanggung segala masalah dan penderitaan di dunia ini. Allah hanyalah sejauh doa yang kita panjatkan kepada Bapa dan akan diberikannya kepada kita dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Engkau sudah memberikan kekuatan dan penyertaan kepada kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan, mampukan kami agar dapat selalu bersyukur dan mengandalkan Engkau dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami mohon agar kami selalu ingat kepadamu dan bersukacita dalam setiap kesuksesan maupun kegagalan. Amin.